berlatar di masa depan di mana bumi sudah tidak layak ditinggali, sehingga manusia saat ini tinggal di sebuah tempat di antara planet bumi dan bulan. Hingga pada suatu hari, terjadi perang di antara kelompok manusia menggunakan para robot prajurit AI. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Seorang wanita terlihat tengah terbaring pingsan. Ketika dia terbangun, dia sadar banyak musuh yang mengincarnya. Dia pun langsung bangkit dan melawan musuh-musuh itu yang semuanya adalah robot. Kemampuannya sangat hebat dalam mengalahkan robot-robot itu sampai mereka semua tumbang oleh kemampuannya. Sebuah suara terdengar dari earphone-nya yang memerintahkannya untuk mengalahkan robot besar yang kelemahannya ada di bagian belakang. 팀원들 상태는 어떤가? Dia pun mencoba untuk melawan robot besar tersebut. Sebuah pipa besar dia bocorkan hingga tersembur minyak yang mengguyur robot itu. Kemudian dia menembakkan peledak yang langsung memanggang robot itu hidup-hidup. Tapi ternyata robot itu mengeluarkan air dan selamat dari kobaran api. Wanita itu kini bersembunyi di atas sebuah lantai. Ketika robot menembak, dia menghindar, membuat si robot tertimbun reruntuhan dari lantai. Dia langsung membidik robot itu, tapi fokusnya teralihkan karena dia melihat gantungan boneka. Dia tertembak di bagian tangan. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat luka di tangannya ternyata sebuah mesin. Kemudian tiba-tiba seluruh tubuhnya diam tak bergerak dan matanya memutih seolah nyawanya tiba-tiba hilang. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi sebuah ruangan sementara di punggungnya tertancap mesin penggerak. 3 orang mendatanginya dan memeriksa keadaannya. Ternyata wanita ini bukanlah manusia. Dia adalah sebuah robot AI ciptaan mereka. Seorang lagi datang dan dia bernama Sohyun. Dia adalah pemimpin peneliti di lab yang sedang mengembangkan sebuah proyek. Proyeknya adalah membuat sekumpulan prajurit robot AI yang nantinya akan dikirimkan untuk berperang. Namun sayangnya, hingga saat ini robot AI ini masih belum sempurna dan selalu gagal dalam simulasi pertempuran, seperti di awal film tadi yang memperlihatkan kalau dia gagal mengalahkan serobot besar. Suatu hari mereka mempresentasikan perkembangan pembuatan robot AI itu pada para petinggi militer. Seorang pria bernama Sang Hun adalah direktur dan juga atasan Sohyun, sedang menjelaskan pada para petinggi tentang kemajuan mereka. Tampak dari raut wajah mereka, mereka tidak puas ketika mendengar pembuatan prajurit AI ini masih segitu-segitu saja dan masih saja gagal dalam simulasi pertempuran. Kini giliran Sohyun yang menjelaskan. Robot wanita ini sebenarnya berasal dari manusia asli dan dia bernama Jung Yi. Jung Yi dulunya adalah seorang prajurit hebat yang telah banyak menangani misi peperangan. Hingga pada suatu hari dia kalah di pertempuran. Akibatnya, Jung Yi asli kini dalam keadaan koma dan otaknya sekarang dikloning dan dimasukkan ke dalam tubuh robot dan robot ini diberi nama Jung Yi. Yang mengejutkannya lagi, Sohyun ini adalah anak kandung dari Jung Yi. Jadi setiap hari dia mengkloning otak ibunya sendiri untuk diteliti agar menjadi prajurit AI. Suatu hari, Sohyun meneliti robot Jung Yi yang hanya berupa kepala dan setengah badan saja. Robot itu dinyalakan dan seketika Jung Yi hidup persis seperti manusia. Kesadaran Jung Yi masih sebagai manusia dan dia kaget saat melihat dirinya tanpa tangan dan kaki. Mereka meneliti level rasa sakit pada Jung Yi yang bisa diatur untuk dinaikkan dan diturunkan. Tampak Jung Yi berontak dan tidak menurut, jadi terpaksa dia dimatikan kembali. Kepala Jung Yi dibuka, lalu otaknya diambil dan disimpan. Penelitian untuk hari itu berakhir, dan Sohyun berjalan keluar bersama seorang rekannya. Rekannya itu berkata, Jung Yi dulu adalah seorang pahlawan bagi dirinya karena merupakan prajurit terbaik yang negara miliki. Sohyun kemudian bercerita, dulu ibunya memang seorang prajurit, tapi itu dilakukan karena terpaksa. Saat kecil dulu, Sohyun menderita kanker paru-paru dan Jung Yi harus membayar biaya operasi. Mau tak mau, Jung Yi harus terus menjadi prajurit agar bisa dapat uang untuk membayar pengobatan dan operasi Sohyun. Hingga pada suatu hari, Sohyun harus dioperasi untuk mengangkat kankernya. Hari itu bersamaan dengan Jung Yi yang harus bertempur menjalankan sebuah misi. Jung Yi berjanji setelah misinya selesai, dia akan segera kembali dan akan segera berada di samping Sohyun. Mereka berdua pun berpelukan dan saling mengusap pipi mereka, kebiasaan mereka antara ibu dan anak.
Tapi saat itu ternyata Jungi kalah dalam misinya dan pulang dalam keadaan koma. Ingatan masa lalu itu teringat terus oleh Sohyun di sepanjang perjalanannya. Saat ini dia sedang mengunjungi rumah sakit karena ternyata kanker yang ada di tubuhnya masih ada, malahan sudah menjalar ke organ lain. Dia hanya punya waktu hidup 3 bulan. Dokternya menyarankan untuk cloning otak, persis seperti yang Jungi lakukan dulu. Ada 3 kelas dalam cloning ini. Kelas A adalah kelas paling mahal karena semua memori di otak akan dirahasiakan dan otaknya akan dikloning untuk si pasien sendiri. Kelas B lebih murah, tapi memori di otak akan diserahkan pada pihak pemerintah dan pemerintah berhak memakai kloningan otaknya untuk keperluan negara. Kelas C adalah gratis, tapi konsekuensinya semua memori dan kloningan otaknya bisa dipergunakan siapa saja dan untuk apapun. Dulu, Jungi mendapatkan kloningan kelas C karena saat itu mereka tak punya uang, sedangkan Sohyun perlu uang untuk berobat dan untuk biaya sekolah dirinya. Mau tak mau, ibu Jungi menandatangani perjanjian cloning kelas C tersebut. Otak Jungi pun kini dipakai oleh perusahaan bernama Chronoid untuk dibuat robot prajurit AI, dan kini Sohyun bekerja di perusahaan tersebut. Suatu hari, para peneliti memulai lagi simulasi pertempuran untuk robot Jungi. Direktur Sang-hun berkata, "Coba lukai kakinya dari awal dan lihat bagaimana robot Jungi akan bereaksi." Jungi pun ditembak kakinya, setelah itu simulasi dimulai. Simulasinya sama dengan di awal film. Dia harus menghajar para robot-robot dan harus mengalahkan robot besar. Ketika dia bertarung, sebuah robot menguncinya di tanah bersiap menembak. Jungi terlihat memejamkan mata seperti teringat sesuatu. Sepertinya memori Jungi ketika masih jadi manusia muncul. Kemudian dia teringat akan anaknya. Para peneliti melihat di peta otak Jungi. Ada sebuah area tak dikenal di otaknya yang meningkat. Jungi pun di simulasinya terlihat bangkit lagi dan bisa melawan robot yang tadi menguncinya. Tapi Jungi tertembak dari jauh, membuat simulasinya gagal lagi. Sang-hun memeriksa otak robot Jungi yang tadi muncul sesuatu yang tak dikenal dan menandainya dengan warna kuning. Penemuan baru ini akan dia pakai untuk penelitian berikutnya. Sohyun yang melihat kejadian tadi diam-diam punya firasat kemungkinan ibunya itu teringat akan dirinya. Jadinya area yang tak dikenal di otaknya tiba-tiba muncul. Suatu hari, Sang-hun, Sohyun, dan para peneliti lainnya pergi mengunjungi kantor pusat. Di sana mereka akan menjelaskan perkembangan proyek robot Jungi ini pada Presdir. Dengan menggunakan kereta gantung monorail, mereka melaju menuju kantor pusat dan menyiapkan segala sesuatunya. Sesampainya di sana, muncullah seorang wanita bersama para bawahannya. Dia mengenalkan dirinya sebagai kepala divisi pengembangan produk. Sang-hun tak tahu ada divisi semacam itu. Setahu dia, perusahaan Chronoid hanya punya divisi militer. Wanita itu berkata, saat ini Presdir tak ada di kantor. Perkembangan proyek robot Jungi akan dicek ketika Presdir nanti datang ke lab. Mereka semua pun pulang lagi ke lab. Sang-hun masih memikirkan tentang divisi baru tadi, divisi pengembangan produk yang masih tak ia pahami untuk apa dibuat. Hingga pada suatu hari, ketika Sang-hun dan Sohyun meneliti perkembangan robot AI, mereka diberitahu kalau Presdir datang dan sudah menunggu di ruangannya. Mereka berdua pun kini datang ke ruangan Presdir. Ketika mereka masuk, Sang-hun tiba-tiba tak bergerak dan matanya berkedip-kedip. Ternyata Sang-hun juga robot AI, dan dia kini sedang dimatikan oleh Presdir. Sohyun sempat kaget, tapi dia langsung paham. Sohyun langsung melapor pada Presdir tentang perkembangan proyek robot Jungi. Tapi di tengah Sohyun sedang menjelaskan, Presdir memotong pembicaraannya. Dia berkata, sebuah divisi lain juga sedang mengembangkan proyek robot AI. Dan untuk proyek Jungi, mulai sekarang tak usah diteruskan lagi. Presdir lanjut berkata, saat ini era peperangan sudah berakhir. Beberapa kelompok yang saat ini berperang akan berdamai dan sepakat untuk hidup berdampingan. Kemajuan cloning otak yang sudah tercapai sejauh ini akan dialihkan pada robot AI rumah tangga dan pelayanan. Ini artinya robot AI yang dulunya akan dibuat prajurit militer, kini akan dibuat menjadi pelayan dan asisten rumah tangga. Yang terkejut mendengarnya. Dia merasa penelitian yang selama ini sia-sia, dan dia tak bisa membayangkan otak ibunya nanti akan dimasukkan ke dalam robot pelayan dan robot-robot HRT lainnya. Tapi keputusan Presdir tak bisa ia tolak. Ditambah lagi, jika para kelompok manusia sudah tidak berperang, di satu sisi itu merupakan hal yang baik. Presiden lanjut bercerita, aku pun sebenarnya melakukan cloning otak pada orang ini sambil menunjuk Sang-hun. Tapi Sang-hun sendiri tak menyadari kalau dirinya adalah robot dan sebuah kloningan Presdir.
Sang Hun kemudian dihidupkan lagi dan dia pun diberitahu kalau proyek Chung-i akan dihentikan. Sebelum proyek Chung-i dihentikan, sebenarnya para peneliti masih diberi waktu untuk menyelesaikan apa yang mereka bisa. Sang Hun tampak kesal ketika tahu penelitiannya akan dihentikan, sehingga kali ini dia ingin membuktikan bahwa penelitiannya bisa membawa hasil memuaskan. Dia pun memaksa untuk melakukan penelitian tambahan yang berbeda dari sebelumnya. Satu robot Chung-i yang baru saja gagal simulasi, dia teliti dengan cara lain. Pertama, Chung-i dihidupkan. Setelah itu, Sang Hun memerintahkan untuk memotong tangannya. Terlihat ekspresi Chung-i yang kesakitan. Sang Hun ingin melihat area yang tak dikenal yang waktu itu muncul. Ternyata kali ini tak muncul. Ia pun sangat kesal dibuatnya, lalu masuk ke dalam ruangan kaca dan tiba-tiba menembak kaki Chung-i. Sohyun yang dari tadi melihat itu merasa tak tahan. Akhirnya dia mengambil alih kontrol Chung-i dan mematikan Chung-i. Dia tak tega karena sebenarnya dia sedang melihat ibunya sendiri disiksa. Itu jelas membuat Sang Hun makin marah dan langsung menodongkan senjata pada Sohyun. Untung seseorang datang dan memberitahu kalau Sang Hun harus segera pergi ke kantor pusat. Karena kejadian tadi, Sohyun merenung dan melihat semua penelitiannya selama ini. Tiba-tiba dirinya merasa sakit di badannya, sepertinya kanker yang ia idap kembali menjalar dan semakin parah. Dia tak punya banyak waktu lagi. Ia pun pergi ke lab dan seorang Chung-i di sana sedang dimatikan. Sohyun menurunkan tingkat rasa sakitnya dan menghidupkannya. Jung-i pun kini bisa berbicara dan terlihat lebih tenang. Sohyun memberitahu Jung-i kalau dia telah disiksa begitu kejam oleh musuh dan sebentar lagi akan mati. Ia lanjut berkata, silakan tutup matamu. Baru saja Sohyun hendak menekan tombol mati, tiba-tiba di layarnya terlihat warna kuning. Warna yang tak dikenal waktu itu. Jung-i juga berkata, hari ini adalah hari anaknya dioperasi. Dia ingin tahu apakah operasinya berhasil. Ingatan Jung-i memang terhenti di hari di mana ia koma, yaitu hari ketika Sohyun kecil dioperasi. Sohyun terlihat menahan tangisnya, karena yang ada di hadapannya sekarang ini benar-benar ibunya yang ingat akan anaknya. Jung-i lanjut berkata, sebelum ia menjalankan misi, putrinya memberikan sebuah gantungan boneka, tapi dia menghilangkannya. Boneka itulah yang Jung-i lihat setiap ia melakukan simulasi. Jadi ternyata, setiap kali robot Chung-i diberikan cloningan otak Jung-i, kemudian dia melakukan simulasi, robot itu memikirkan anaknya, Sohyun, sepanjang simulasi. Sudah 18 kali robot Chung-i dihidupkan kemudian dibuang, lalu kemudian dibuat robot baru lagi. Kenyataan ini membuat Sohyun menangis histeris, karena setiap Jung-i hidup, itu artinya dia membuat memori Jung-i akan anaknya hidup juga. Karena hal ini, Sohyun kemudian melakukan hal tak terduga. Dia membuat satu robot Chung-i baru. Kemudian dia berkata pada yang lain, dia sendiri yang akan menghidupkannya. Ketika mereka hanya berdua di ruangan, dia melihat layarnya dan terlihat area kuning yang tak dikenal tersebut. Ia menurunkan levelnya sampai ke level 1, membuat Chung-i hidup, tapi hanya bisa mendengar. Kemudian, Sohyun berbisik, memberitahu semua tentang dirinya selama ini, tentang cloning otak, tentang simulasi, dan lain-lain. Lalu simulasi pertempuran yang biasa Chung-i lakukan pun dimulai. Ini adalah simulasi terakhir sebelum nantinya penelitian dihentikan atas perintah presidir waktu itu. Dan masih sama seperti simulasi-simulasi sebelumnya, ketika melawan robot besar, Chung-i tertembak dan jatuh. Simulasi dihentikan dan Chung-i dibawa ke lab untuk diperiksa hingga akhirnya nanti dimatikan dan dibuang. Tapi ada yang berbeda. Chung-i terlihat melirikkan matanya, pertanda dirinya sedang merencanakan sesuatu. Sang Hun yang saat itu sudah keluar ruangan merasa ada yang aneh. Dia kembali ke lab dan meminta untuk memutar ulang rekaman simulasi. Dia melihat ternyata saat itu Jung-i tidak tertembak. Dia hanya berpura-pura jatuh dan pingsan. Sahut langsung menyalakan alarm. Dia tahu Jung-i yang satu ini punya niat lain. Sementara itu, Jung-i tiba-tiba langsung menyerang dua orang peneliti yang menjaganya lalu pergi. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalamnya ratusan cloningan dirinya terlihat berbaris berdiri. Dia melihat dari dekat, semuanya persis sekali dirinya, hingga wajahnya juga sangat mirip. Tiba-tiba masuklah 3 robot AI yang datang untuk mencari dan menangkap Jung-i. Mereka memeriksa setiap robot Jung-i yang berbaris. Satu di antaranya ternyata Jung-i yang hidup, langsung menyerang mereka. Terjadilah pertarungan Jung-i dan ketiga robot AI tersebut. Sementara itu, Sohyun masuk ke labnya, kemudian dia menghapus semua memori Jung-i tentang anaknya, yaitu dirinya sendiri. Kemudian dia pergi mendatangi Jung-i.
Di sana Jung Yi sedang dicekik oleh salah satu robot AI. Sohyun mengeluarkan kabel dan mematikan robot itu, membuat Jung Yi selamat tapi terlihat tangannya putus. Tak lama kemudian, para robot lain masuk ke ruangan dan melihat Jung Yi. Jung Yi itu langsung ditembak mati. Muncullah Sohyun yang dibopong oleh seorang robot AI keluar dari ruangan. Salah satu robot memutar rekaman CCTV beberapa saat yang lalu. Terlihatlah Sohyun yang sedang memindahkan otak Jung Yi yang tangannya putus ke satu robot AI yang masih utuh. Kemudian robot AI itu berpura-pura membopong Sohyun pergi. Kini mereka berdua sudah di luar dan menaiki kereta. Ketika kereta berjalan, tiba-tiba muncullah Sang Hun yang ternyata sudah menunggu di sana. Dia langsung menodongkan pistolnya dan menembak Sohyun mengenai dadanya. Jung Yi langsung menyerang Sang Hun. Terjadi rebutan pistol hingga Sang Hun tertembak di matanya. Dia melihat ke kaca, ternyata dirinya adalah robot. Sang Hun tak tahu hal ini. Selama ini dia pikir dirinya adalah manusia. Dia mengamuk dan langsung menyerang Jung Yi. Mereka kembali bertarung 1 lawan 1. Tiba-tiba dari luar muncul tembakan. Para robot lain ternyata datang untuk menghancurkan Jung Yi. Mereka langsung masuk ke kereta dan langsung menyerang. Kereta itu punya 2 gerbong, di atas dan di bawah. Sohyun melihat Jung Yi dan Sang Hun sedang bertarung di gerbong bawah yang hampir terlepas. Ia melihat Jung Yi bergantungan hampir jatuh, lalu menembakkan tali pengait agar dia bisa meraihnya. Gerbong itu jatuh tepat ketika Jung Yi selamat, sementara Sang Hun jatuh bersama dengan gerbong tadi. Sohyun terlihat kesakitan karena luka di dadanya. Dia berkata, tak lama lagi polisi akan datang dan Jung Yi harus kabur. Sohyun kini membebaskan Jung Yi untuk menjadi makhluk yang bebas. Awalnya Jung Yi ragu, tapi Sohyun terus memaksa. Jung Yi tiba-tiba memeluk Sohyun dan mengusap-usap pipi mereka, persis seperti yang dilakukan ibunya dulu pada Sohyun. Akhirnya Jung Yi melompat keluar dari gerbong. Dia terus berlari di sepanjang hutan, hingga dia menemukan sebuah puncak dan melihat ke sekitar. Jung Yi kini telah menjadi robot yang bebas. Dan cerita pun selesai.